Bapak Ibu Guru yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita semua masih diberinya nikmat kesehatan, kekuatan dan nikmat kesempatan sehingga dapat bertemu kembali. Adapun materi yang akan disampaikan pada hari ini yaitu mengenai budaya positif. Jadi tentu kita sebagai guru kita belum tahu ini budaya apa yang positif ini. Ya, jadi untuk lebih jelasnya saya persilakan kepada Ibu pembawa materi, kepada Ibu Andi Masna, dengan hormat disilakan. Terima kasih untuk kepada MC kita. Yang pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil modul 1.4 tentang budaya positif. Dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru dan teman-teman semua yang telah hadir untuk datang di ruangan ini sama-sama untuk berbagi pendapat tentang apa itu budaya positif yang ada di sekolah. Dan tak lupa juga kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan izin dan rahmatnya kita masih bisa mengikuti kegiatan hari ini. Salam dan tahlim kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita suatu keterangan dari alam ke-8 menuju ke alam yang terang benderang. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Jadi di sini budaya positif itu ada terbagi dari beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketiga segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lanjut ke budaya positif, kita akan memaparkan tentang apa itu budaya positif. Budaya positif yaitu budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Kebutuhan setiap peserta didik. Karena setiap peserta didik itu memiliki kemampuan atau prestasi yang berbeda-beda, sehingga kita harus membuat terdiferensiasi. Jangan bersifat secara klasikal. Klasikal itu seperti pembelajaran, kita menyamaratakan semua kemampuan siswa. Tetapi kalau terdiferensiasi, kita melakukannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa itu sendiri. Kemudian bagaimana cara kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila? Seperti kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi.
Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Nah, untuk menciptakan suatu budaya positif, di sini kita membuat suatu kebiasaan, yaitu disiplin positif. Kita kalau mendengar kata disiplin, yang terbersit dalam pikiran kita itu apa? Apakah ada ibu guru yang bisa tahu kira-kira disiplin itu seperti apa? Disiplin itu contohnya seperti datang tepat waktu, Ya, datang tepat waktu. Terus menggunakan seragam yang lengkap, menggunakan seragam yang lengkap. Jadi disiplin itu identik dengan kepatuhan. Di sini yang terlintas dalam pikiran kita adalah tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Itu adalah salah satu disiplin positif dalam pengertian tentang secara umum. Kemudian, tapi menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen, arti kata disiplin yaitu belajar, di mana sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa itu intrinsik dan apa itu ekstrinsik? Pernah dengar kata istilah intrinsik? Lupa ya. Ya, intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita. Sementara ekstrinsik adalah motivasi yang ada dari pengaruh dari luar, bukan dari diri kita. Ya, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini anak-anak diajarkan untuk disiplin, tetapi bukan karena atas dasar peraturan atau hukuman, karena saya takut dihukum makanya saya harus datang terlambat, tidak seperti itu. Tetapi disiplin di sini yang diajarkan adalah secara intrinsik, maksudnya atas kesadaran anak itu sendiri. Saya tidak boleh datang terlambat karena merugikan diri saya sendiri, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada tentang kebutuhan dasar manusia. Dan ya, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Di sini yang kita ambil sebagai patokan itu murid ya di sini. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan fisik ya, seperti makanan, tempat tinggal, semua itu tentang kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini anak itu butuh kasih sayang dan rasa diterima, bahwa mereka itu pantas untuk diberikan pembelajaran yang sama seperti yang lain, seperti itu. Kasih sayang di sini seperti contoh, kalau ada anak kayak nakal, bandel, berarti kebutuhan kasih sayang dari keluarganya tidak terpenuhi. Jadi kita sebagai seorang guru memberikan kasih sayang atau rasa yang diterima itu pada siswa kita. Jadi kita melihat setiap karakter anak didik kita. Oh, kira-kira kebutuhan apa yang tidak ada pada anak ini? Seperti itu. Dan yang ketiga tentang penguasaan. Setiap siswa pasti memiliki kebutuhan ingin menguasai. Pasti kita melihat anak ini ingin menang sendiri, berarti dia butuh kebutuhan penguasaan. Dia harus
dipandu atau bagaimana caranya agar anak ini tidak menjadi anak yang terlalu arogan seperti itu. Dan yang ketiga, yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan kebebasan. Setiap anak ingin kebebasan. Setiap anak tidak mungkin ingin terkekang. Anak itu ingin butuh kebebasan. Mereka ingin belajar seperti yang lain. Mereka juga ingin pendapat dan pikiran mereka diterima oleh guru. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan kesenangan, anak di sini ingin mereka diberikan ruang untuk bermain. Karena kodrat anak itu adalah bermain. Jadi anak dipenuhi kebutuhannya dengan kebutuhan kesenangan yang ada di sekolah. Nah, di sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tunggu ya, slide berikutnya. Ya. Motivasi perilaku manusia ini, setiap orang memiliki motivasi seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini murid melakukan motivasi ada karena satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi di sini murid melakukan disiplin diri karena hanya ia merasa takut, dan ini termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi di sini motivasinya kurang bagus ya, karena dia hanya berdasarkan motivasi dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seumpama dia terlambat, seorang siswa datang terlambat, saya tidak mau, saya akan datang tepat waktu, karena kalau saya datang tepat waktu, guru memberikan pujian sama saya. Nah, itu bukan termasuk motivasi yang baik, tetapi karena dia bersifat ekstrinsik, karena dia hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru atau temannya. Kemudian yang selanjutnya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi ini yang kita cari, yang kita perlu bina, yaitu bagaimana caranya anak disiplin tapi berdasarkan motivasi dari dirinya, yaitu yang berasal dari motivasi intrinsik. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman itu dia melakukan disiplin karena ada beberapa yang penyebab, yaitu menyakitkan, anak merasa tidak nyaman, kemudian murid juga merasa takut dan terkesan memaksa, dan kemudian menyembunyikan kesalahan. Dan yang terakhir, anak bisa menjadi rendah diri. Sementara disiplin yang melakukan dengan cara penghargaan itu tidak efektif juga, karena kemudian juga merusak hubungan, karena ada merasa kecenderungan atau merasa iri kalau kita memberikan satu yang memberikan hadiah kemudian satu tidak. Jadi rasa di sini merusak hubungan antara teman satu dan teman yang lain. Kemudian mematikan kreativitas anak. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Jadi anak di sini dikasih penghargaan, kamu harus begini, nanti ibu kasih jempol 1. Yang satu kalau kamu terlambat kami ibu kasih dapat
jempol ke bawah atau ke atas seperti itu. Jadi menghukumnya secara ranking itu juga tidak bagus penghargaannya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak di sini merasa tidak menghargai dirinya sendiri. Dan yang terakhir, anak bisa menjadi rendah diri karena dia hanya berdasarkan penghargaan, bukan dari dalam dirinya. Nah, di sini konsep yang tadi konsep identitas yang gagal, sekarang adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, yang itu konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini konsekuensi yaitu penguatannya jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan dan memberikan stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kayak konsekuensi datang terlambat. Kamu datang terlambat, anak-anak datang terlambat. Kamu datang terlambat, kira-kira konsekuensinya apa? Kita tanyakan pada anak. Jadi di sini anak penguatannya jangka pendek, dia tidak bisa menyadari apa menjadi kesalahannya. Dia hanya bisa mematuhi berdasarkan peraturan yang ada. Dan selanjutnya yaitu restitusi. Di sini restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada permasalahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini yang terbaik itu adalah restitusi. Istilahnya di sini restitusi. Jadi anak lebih bertanggung jawab dalam berbuat kesalahan. Kemudian dia fokus pada permasalahannya apa. Kalau saya datang terlambat berarti fokus permasalahanku karena saya datang terlambat. Kira-kira apa solusinya untuk supaya saya bisa merubah diri. Kemudian murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Sini juga ada teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Jadi setiap anak itu yang memegang kontrol itu dirinya, bukan orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya dengan mengadakan restitusi. Di sini murid jadi lebih bersemangat. Oh, kira-kira kesalahanku seperti ini, saya harus merubahnya seperti ini. Dan apa yang bisa saya dapatkan jika saya berusaha untuk memperbaikinya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi. Sekarang tadi kita sudah bahas tentang itu restitusi. Jadi di sini pengertiannya apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut ahli kita yaitu Gosen 2002. Kemudian ciri-ciri restitusi. Restitusi itu punya ciri-ciri, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita melakukan restitusi itu, anak diberikan tawaran, bukan paksaan. Tawaran bagaimana caranya untuk anak itu bisa merubah dirinya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi di sini tetap selalu ada kata menuntun. Karena filosofi Ki Hajar Dewantara tentang profil pelajar Pancasila itu menuntun. Apalagi kita akan memasuki kurikulum merdeka. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kira-kira kebutuhan dasar anak ini apa? Sehingga dia melakukan kesalahan itu. Itu yang kita cari dalam restitusi. Kemudian yang selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi anak yang kita gali di sini karakternya anak, bukan tindakannya. Kemudian yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi anak kita berikan kekuatan, memberikan apa penyebab anak itu sampai tidak melakukan kedisiplinan. Kemudian kita fokus pada solusinya. Kita mencari solusi bagaimana cara anak itu supaya anak itu bisa merubah perilaku yang tidak baik tadi. Kemudian kita juga bisa menggali
apa yang menjadi penyebab dari masalah anak tersebut. Nah, di sini ada perbedaan contoh kasus siswa sering datang terlambat. Di sini ada 3, ada yang berdasarkan hukuman, konsekuensi, kemudian yang terakhir restitusi. Kalau hukuman biasanya guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri di depan kelas kalau anak itu terlambat. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau secara hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi dengan menyalin materi pelajaran yang tertinggal dari awal. Kemudian guru tegas dan menghormati peraturan yang ada. Sedangkan restitusi, di sini guru menanyakan keyakinan kelas serta membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, guru membantu siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini ada keyakinan kelas, karena sebelumnya saya juga telah membuat suatu kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi kita di sini anak-anak dibantu untuk menyelesaikannya, menanyakan kira-kira keyakinan kelas mana yang mereka langgar. Itu maksud dari restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kira-kira guru-guru biasa berada di posisi yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ada yang bilang teman. Yang lainnya, dia kira-kira posisi mana yang biasa kita terapkan di sekolah? Ada yang penghukum? Nah, ada. Ada yang pemantau, ya. Jadi di sini kita ambil satu kasus, satu lagi yaitu siswa menyontek saat ulangan. Ini kasusnya ya. Menyontek saat ulangan. Jadi di sini kalau sebagai penghukum, dia akan mengeluarkan kata-kata seperti ini ya. Makanya rajin belajar, sekarang berdiri di depan kelas. Itu kalau dia sebagai penghukum. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, dia akan menyampaikan kata seperti ini. Sudah sering ibu sampaikan ke kamu, sebelum ulangan kamu harus rajin-rajin belajar. Ibu jadi kecewa sama kamu. Jadi dia di situ membuat rasa bersalah. Kemudian kalau dia bertindak sebagai teman, guru bertindak sebagai teman, di sini kamu kenapa sampai menyontek hasil kerja temanmu? Lain kali jangan begitu lagi ya. Itu sebagai teman. Nah, bagaimana kalau sebagai pemantau? Kalau sebagai pemantau di sini, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Ya, di sini langsung menanyakan tentang peraturan dan apa konsekuensinya kalau melanggar. Dan yang terakhir yaitu manajer. Nah, di sini posisi yang paling baik yaitu posisi manajer. Guru harus bertindak sebagai posisi manajer. Di sini seperti ucapannya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi di sini guru memberikan satu pertanyaan yang membuat siswa atau anak didik berpikir kira-kira seperti kesalahanku karena apa ya? Jadi dia bisa menggali diri sendiri bagaimana untuk bisa merubah kesalahannya menjadi sesuatu yang lebih baik. Iya, jadi di sini di posisi ini kita tinggal melihat pada diri kita, kira-kira kita ini masih masuk di kategori yang mana. Ya, bisa jadi kita sebagai penghukum, bisa jadi pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau. Dan di posisi yang paling baik ini yaitu di posisi manajer di antara semuanya.
dalam ini juga ada namanya manajer ya. Nah, di sini tadi ada kita tentang membahas tentang menanyakan tentang keyakinan. Nah, sekarang kita buat apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu sebuah keyakinan yang dibuat bersama sesuai semua anggota kelas yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Jadi di sini keyakinan itu sama seperti peraturan dalam kelas, tetapi dia dibuat dalam kalimat positif. Seperti jangan membuang sampah sembarang, peraturannya kita buat dalam bentuk kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya, atau dilarang menyontek. Tetapi di situ harus kita rubah menjadi kejujuran. Kita rubah seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Mengapa kita bisa menggunakan pertanyaan seperti ini? Mengapa kita harus menggunakan helm? Mengapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? Kira-kira karena apa? Mengapa kita harus menggunakan helm? Supaya aman. Dan mengapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? Untuk menjaga kesehatan. Nah, itu salah satu bentuk keyakinan. Tapi kalau peraturan, mengapa kita harus menggunakan helm? Nah, kalau di sini, kalau kita dalam bentuk keyakinan, berarti saya mengapa menggunakan helm? Berarti untuk keselamatanku. Tapi kalau kita mengikuti peraturan, terserah saya mau pakai helm atau tidak, ya. Itu karena itu konsekuensinya dari saya ya, gitu. Dan ini juga mengapa kita harus cuci tangan sebelum makan? Keyakinan kita yaitu untuk menjaga kesehatan kita. Iya. Kalau peraturan terserah saya mau ikuti peraturannya atau tidak, mau cuci tangan atau tidak, itu kan urusan saya. Yang sakit perut saya itu berarti dia hanya mengikuti peraturan. Tetapi kalau dia merasa yakin, saya harus mencuci tangan karena cuci tangan itu untuk kesehatan diri saya sendiri. Berarti itu adalah keyakinan dari dalam dirinya. Nah, di sini ada video saya membuat keyakinan kelas. Ini di kelas 6. Kelas 6 ya ini. Jadi di sini membuat keyakinan kelas, kita minta kepada siswa untuk membuat sendiri kira-kira apa yang menjadi keyakinan dia. Kemudian kita sepakati, kita tempel dalam satu menggunakan clip card. Kemudian kita rumuskan kira-kira yang mana yang menjadi satu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini tidak semua kelas harus sama, tergantung dari kelas masing-masing. Kalau kelas 1 membuat keyakinan kelas, berarti keyakinan kelas itu anak kelas 1 yang membuat semua siswanya. Jadi apa yang mereka yakini itu yang kita buat menjadi satu keyakinan. Jadi berbeda antara keyakinan kelas 1 sampai kelas 6 bisa saja berbeda. Jadi keyakinan ini menjadi suatu kesepakatan dalam kelas, kemudian itu yang menjadi acuan mereka. Kira-kira seperti itu. Bentar ya Bu. Belum Bu. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan secara universal. Dan selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya dalam bentuk
kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar murid lebih gampang mengingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar lebih mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua siswa dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kadang membuat keyakinan kelas itu kadang ada murid yang hampir sama keyakinannya yang dia tulis. Jadi kita rangkum saja kira-kira yang mana yang bisa mereka laksanakan. Nah, ini tadi restitusi, segitiga restitusi. Tadi kita bahas tentang restitusi. Nah, di sini bagaimana cara melakukan segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya seperti ini. Kita ambil contoh saja ya, satu kasus anak terlambat. Nah, anak itu kita ambil contoh namanya Alif saja ya. Nah, di sini Alif datang terlambat. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan restitusi? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu kepada Alif. Alif, kamu tadi jam berapa tiba di sekolah? Saya datang Bu jam 7.30. Oh seperti itu. Peraturan di sekolah ini kamu tahunya jam berapa? Anak-anak sudah masuk di kelas. Jam 7 Bu, jam 7.15. Berarti Alif ini tepat waktu atau tidak? Tidak Bu, saya tidak tepat waktu. Jadi kita menstabilkan identitas. Kita akan mengatakan, oh iya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tetapi ibu berusaha untuk bisa merubahnya. Nah, selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita validasi dulu anak itu karena datang terlambat. Nah, Alif, kamu datang terlambat. Kamu pasti punya alasan kenapa bisa datang terlambat. Kemudian Alif menjawab, saya Bu tadi malam main game sampai jam 11 malam. Oh seperti itu. Iya, biasanya tidurnya jam berapa? Jam 9. Sekarang tadi malam tidur sampai jam berapa? Jam 11 Bu. Nah, di sini kita validasi tindakannya, tindakan yang salahnya. Tentu kamu punya alasan mengapa melakukan itu, karena saya main game tadi malam. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Karena kita kan tadi sudah membuat keyakinan kelas, yaitu salah satunya datang tepat waktu, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita tanyakan lagi, Alif, nilai-nilai apa yang kita sepakati atau keyakinan kelas apa yang kira-kira yang telah kita sepakati pada saat pembuatan keyakinan kelas? Oh saya Bu, yang telah kita sepakati yaitu datang tepat waktu. Nah betul, datang tepat waktu. Kira-kira Alif ini melanggar tidak dengan keyakinan kelas? Melanggar Bu, seperti itu. Nah kira-kira Alif mau tidak merubah bagaimana caranya supaya Alif tidak datang terlambat? Bagaimana caranya menurut Alif? Bisa Bu, dengan tidak bermain game sampai tengah malam, kemudian membunyikan alarm supaya saya datang tepat waktu. Nah, itulah yang kita masukkan dalam menanyakan keyakinan. Kemudian kita tanyakan lagi, kira-kira kamu bisa tidak merubahnya? Kapan kamu akan memulai untuk merubahnya? Insya Allah Bu, besok saya akan memulainya. Oke, besok. Dan Ibu minta selanjutnya kamu juga akan seperti itu. Karena kalau kamu datang terlambat, berarti kamu yang rugi, kamu akan ketinggalan pelajaran. Jadi itulah cara-cara bagaimana mengaplikasikan segitiga restitusi pada anak. Jadi mereka di sini
beri arahan, bukan dengan cara menghukum ataupun memberi membuat mereka merasa takut atau yang kesalahan, tetapi mereka diberikan kesadaran diri bagaimana mereka bisa merubah diri mereka. Itulah yang disebut dengan seketika restitusi. Dan permasalahan-permasalahan lain juga bisa kita lakukan dengan cara restitusi seperti ini. Ya, jadi itulah sedikit penyampaian tentang bagaimana penerapan budaya positif saat ini. Jadi sekarang jika ada ibu yang ingin bertanya, boleh silakan. Yang tadi tadi apa saya, Bu? Iya, silakan, Bu. Nah, tadi Bu dikatakan bahwa keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama dan berasal dari kenyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan. Yang saya ingin tanyakan Bu, kalau tadi kelas yang saya ingin tanya, kalau kelas senang kan tadi Ibu mengatakan bahwa beda dengan di kelas rendah. Iya, betul. Jadi saya minta contohnya bagaimana yang ada di kelas 1. Kalau di kelas 1 kita sudah tahu semua Bu. Nah ini yang sebenarnya di kelas rendah. Kelas rendah itu banyak dia. Kelas rendah itu banyak seperti bisa dibuat seperti keyakinan kelas. Kalau kelas 1 kan dia masih peralihan dari TK. Jadi mereka bisa membuat keyakinan kelas berdasarkan keyakinan mereka seperti harus mandiri. Keyakinannya mandiri kan, karena biasa kelas 1 kan masih kadang orang tuanya antar-antar gitu. Jadi kelas 1 harus di situ membuat keyakinan kelas mandiri. Kemudian dia tidak boleh mengatakan kata negatif, ya tidak boleh kata tidak. Jadi dia seperti mandiri, kemudian apa lagi ya? Bertanggung jawab bisa juga Bu. Mengambil harus jujur, maksudnya seperti mengambil pensilnya teman kan biasanya kadang tanpa bilang sama temannya. Nah, kita buat keyakinan kelas harus bersikap jujur. Jadi kita ambil di situ jujur, mandiri seperti itu. Ya, ada lagi. Jadi setiap kelas itu berbeda, setiap membuat keyakinan kelas itu berbeda. Jadi dikondisikan dengan setiap kelas. Dikondisikan setiap kelas seperti itu. Ya, tidak ada lagi pertanyaan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga pemaparan ini mendapatkan suatu hal yang positif bagi sekolah kita dan bagi teman-teman yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.